saat ini sudah bergeser aksisnya, petanya dan pemainnya. Kita bicara geopolitik dan hal ini harus terus dipelajari. Dari penjajahan ala Eropa ke seluruh dunia hingga puncaknya Perang Dunia Pertama dan selesai di Perang Dunia Kedua, lalu masuklah periode New World Order, Dewa Sekutu, quote unquote Amerika. Aksis sentrum of gravitasnya Amerika. Petanya adalah kebijakan luar negeri Amerika dan pemainnya adalah Amerika dengan sekutunya. Awalnya di tahun 50-an hingga awal tahun 90-an, musuhnya adalah komunisme di bawah Uni Soviet dan negara-negara beraliran komunis melawan demokrasi. Kalau demokrasi dibantu Amerika, kalau komunis dibantu Soviet. Tiongkok masih negara underdeveloped, masih dibantu Soviet di zaman Mao Zedong tentunya. Hingga separuh masa Deng Xiaoping masih dibantu Soviet. Yang untuk Deng Xiaoping kita bicarakan khusus. Kita akan membedah bukunya Ezra Vogel tentang reformasi ekonomi Tiongkok di chapter khusus untuk hal itu. Kita kembali ke Amerika. Perang demokrasi melawan komunisme disebut perang dingin atau Cold War karena perangnya perang spy, perang mata-mata, perang ala-ala James Bond. Pihak barat bunuh ilmuwan Soviet, pihak KGB ambil data intelijen NASA dan Pentagon. Kedua belah pihak saling adu spy, adu data, saling serang dalam shadow dan silent operation. Masing-masing menciptakan senjata pemusnah massal, baik perang biologi hingga bom nuklir, menyadap komunikasi, unggul-unggulan di udara, baik pesawat tempur, alat komunikasi seperti jaringan nirkabel, internet hingga satelit. Kemudian Soviet bubar dengan masuknya pemahaman ekonomi kapitalis, keterbukaan perestroika dan glasnosnya Mikhail Gorbachev. Pecah negara-negara ex-Soviet, masing-masing memerdekakan dirinya. Rusia pun merubah bentuk negaranya. Kemudian NATO yang seharusnya bubar karena NATO adalah bentukan fakta pertahanan melawan fakta Warsawa, threat from East. NATO dibuat untuk mengantisipasi ajaran komunis dan ancaman militer dari timur, dari blok Soviet. Begitu negara-negara timur memerdekakan diri, lepas dari komunisme, membentuk demokrasi, ternyata NATO tetap menjalankan misinya. Namun misinya adalah ekonomi yang dibungkus dengan pertahanan, penguasaan pasar Eropa Timur dengan pengaruh kekuatan militer. Ini dalam buku perang namanya Kolonialisasi 2.0. Satu-satu negara blok timur bergabung dengan NATO. Bahkan jika saat ini adalah 20 tahun sejak Uni Soviet bubar, ada 15 negara pecahan Soviet sudah bergabung ke NATO dan menjadi kekuatan militer, juga kekuatan ekonominya menguat. Hal ini membuat Rusia, terutama Putin, cemas. Dari kacamata Putin, tindakan Putin menyerang Ukraina adalah semenjak Ukraina menyatakan akan bergabung dengan NATO. Putin menganggap ini ancaman karena NATO sudah berada di pagarnya Rusia. Negara yang memisahkan Rusia dengan negara-negara NATO adalah satu Finlandia, dua Belarusia, dan kemudian Ukraina. Itu yang besar. Untuk itu Rusia harus mengambil Georgia, kemudian Crimea. Belarusia sudah di tangan Rusia sejak lama, sudah diketekin. Finlandia, negara Nordik, sikapnya netral dan tidak punya tentara yang kuat, juga bukan member NATO. Kemudian Ukraina dengan Zelensky yang keturunan minoritas Yahudi, yang Yahudi itu populasinya hanya 200.000 jiwa dibandingkan 40 juta jiwa warga Ukraina, menjadi presiden Ukraina, tentunya dibantu NATO dan Amerika. Lalu Ukraina mendaftarkan diri menjadi anggota NATO. Rusia berang. Jadi kita mulai paham lebih dalam lagi sekarang mengapa Rusia menggunakan kekuatan Muslim, tentara Suriah dan pasukan Chechen-nya. Karena selain ideologi mereka anti Yahudi, mereka sangat paham perang kota atau urban war. Secara kampanye, Putin miring ke dunia Islam, negara Timur Tengah termasuk negara Asia Selatan dan Asia